Saya akan menjelaskan tentang gelombang laut. Pengertian umumnya yaitu gelombang laut merupakan suatu pergerakan naik turunnya laut yang terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut yaitu ada angin, pasang surut, dan faktor-faktor lainnya. Faktor lainnya ini dapat berupa kapal yang bergerak, gempa, ledakan gunung berapi dalam laut, dan sebagainya. Pengukuran gelombang laut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan manual dan sederhana, semi-manual, dan otomatis. Untuk manual dan sederhana yaitu menaksir tinggi gelombang, menghitung rata-rata periode gelombang, dan menentukan arah datangnya. Untuk semi-manual yaitu dengan memonitor fluktuasi tinggi permukaan air dengan bantuan alat. Untuk otomatis itu dilakukan dengan menggunakan alat wave meter. Pengukuran gelombang laut juga dapat dilakukan dengan palem gelombang. Metode ini langkah pertamanya yaitu jarak antara batas puncak dan batas bawah dicatat menggunakan stopwatch. Lalu arah datangnya gelombang ditentukan dengan menggunakan kompas tembak. Lalu pengamatan gelombang ini biasa dilakukan selama beberapa hari dengan jangka waktu tertentu. Berikut ini merupakan ilustrasi pengukuran menggunakan palem gelombang. Saya akan menjelaskan metode oceanografi untuk batimetri. Batimetri merujuk pada kedalaman laut relatif terhadap permukaan laut. Batimetri dapat memberikan berbagai informasi penting mengenai suatu area laut. Informasi batimetri sangat penting untuk mengolah sarana dan fasilitas pelabuhan, mendukung operasi pengerukan, dan memprediksi sedimen dari sungai yang bermuara ke laut. Survei batimetri bertujuan untuk mengetahui gambaran topografi permukaan dasar perairan. Ada dua faktor berbeda dalam pelaksanaan survei batimetri dibandingkan dengan pengukuran topografi darat. Pertama, penentuan posisi suatu titik di perairan harus menggunakan dasar atau ikatan pada titik-titik di darat yang telah diketahui posisinya. Kedua, hasil pengukuran batimetri harus direduksi dengan ketinggian permukaan perairan hasil dari pengukuran pasang surut. Pengukuran kedalaman merupakan bagian terpenting dari pemaruman yang menurut prinsip dan karakter teknologi yang digunakan dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode mekanik, metode optik, dan metode akustik. Pertama adalah metode mekanik. Metode ini paling awal digunakan dalam pengukuran kedalaman. Metode ini menggunakan tongkat ukur atau rantai ukur yang dilakukan dengan bantuan wahana apung. Pengukuran kedalaman dilakukan dengan menenggelamkan alat hingga menyentuh dasar perairan. Kedudukan alat diusahakan tegak lurus terhadap permukaan air. Pengukuran kedalaman dengan metode mekanik efektif untuk pemetaan pada batas daerah survei yang tidak relatif luas dengan skala yang cukup besar. Seperti ini alat yang digunakan dalam
metode mekanis. Kedua, metode optik. Metode ini memanfaatkan transmisi sinar laser dari pesawat terbang dan prinsip-prinsip optik untuk mengukur kedalaman perairan. Berkas gelombang sinar laser akan meneruskan perjalanan perambatannya di dalam air hingga menyentuh dasar perairan dan dipantulkan ke segala arah, dan salah satu berkasnya dipantulkan kembali ke arah sudut datangnya. Seperti ini mekanisme untuk metode optik. Metode yang terakhir adalah metode akustik. Teknik yang paling populer dalam hidrografi hingga saat ini. Untuk pengukuran kedalaman digunakan echo sounder atau perem-gema. Echo sounder menggunakan prinsip pengukuran jarak dengan memanfaatkan gelombang akustik yang dipancarkan dari transducer. Gelombang akustik tersebut merambat pada medium air dengan cepat rambat yang relatif diketahui atau diprediksi. Gelombang tersebut merambat hingga menyentuh dasar perairan dan dipantulkan kembali ke transducer. Seperti ini mekanisme untuk metode akustik. Sekian untuk batimetri. Terima kasih. Metode pasang surut air laut. Sebelumnya, pengertian pasang surut air laut adalah fenomena naik turunnya air laut secara periodik yang diakibatkan oleh gaya gravitasi benda-benda langit, terutama gravitasi bulan dan gravitasi matahari. Gaya gravitasi bulan dipengaruhi oleh jarak dari titik permukaan bumi terhadap permukaan bulan. Resultan dari kedua gaya ini akan menciptakan gaya pembangkit pasang surut. Sedangkan matahari yang memiliki massa jauh lebih besar daripada massa bulan. Karena jarak antara matahari dan bumi lebih jauh dibandingkan bulan, maka gaya tarik air lautnya pun lebih kecil dibandingkan gaya tarik bulan. Tipe pasang surut. Tipe pasang surut pada setiap tempat di permukaan bumi tidak selalu sama. Hal ini disebabkan oleh besarnya gaya tarik bulan dan matahari. Pasang surut air laut dikelompokkan dalam 4 tipe, yaitu pasang surut harian tunggal atau yang terjadi dalam hanya satu kali dalam satu hari, dan pasang surut harian ganda. Yang kedua ada pasang surut harian ganda, dan yang ketiga ada pasang surut campuran condong harian tunggal. Yang keempat ada pasang surut campuran condong harian ganda. Pengamatan pasang surut terdiri dari 2 metode, yaitu pengamatan secara langsung dan pengamatan secara tidak langsung. Pengamatan secara langsung dilakukan dengan membaca skala pada rambu pasut yang terkena permukaan air laut pada selang waktu tertentu. Pengamatan tidak langsung dilaksanakan dengan menggunakan alat automatic tide gauge. Pengamatan pasang surut pada umumnya dilakukan di pinggiran pantai atau dermaga dengan menggunakan palang pasut. Karakteristik pasut yang diamati di tepi pantai atau dermaga umumnya hanya valid untuk kawasan dengan radius tertentu pada titik pengamatan. Di luar kawasan tersebut,
Seperti di lepas pantai, karakteristik pasang surut biasanya ditentukan secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan prediksi penggunaan Cotidal chart. Metode pengamatan pasang surut. Terdapat berbagai macam cara untuk melakukan perhitungan data pasang surut. Masing-masing metode akan memberikan hasil yang berbeda untuk memiliki tingkat akurasi yang berbeda-beda pula. Dibutuhkan tingkat keakuratan atau minimnya nilai kesalahan pada pengolahan data, menyatakan apakah hasil pemodelan dapat mempresentasikan. Metode perhitungan yang dipakai untuk pasang surut erat kaitannya dengan tujuan pengamatan. Berikut beberapa metode pasang surut yang digunakan. Yang pertama ada metode Admiralty, yaitu metode dengan menghitung dua konstanta harmonik, yaitu amplitudo dan beda fase dalam rentang waktu yang pendek, yaitu dengan waktu 29 hari. Output yang dihasilkan dalam metode Admiralty meliputi amplitudo dan fase di setiap komponen pasang surut dan elevasi beberapa muka air penting. Komponen pasang surut hasil pengolahan metode Admiralty meliputi 9 komponen utama pasang surut, yaitu M2, S2, N2, K1, O1, P1, M4, dan MS4 dan K2. Sedangkan nilai elevasi yang dihasilkan dari pengolahan data ini antara lain MSL, HWL, HHWL, dan LLWL. Dalam pengolahan nilai tersebut, dalam pengolahan lebih lanjut, nilai amplitudo digunakan untuk menentukan nilai Formzal. Formzal adalah persamaan yang digunakan untuk mengukur tingkat dominasi antara harmonika diurnal dan semidiurnal, yang dipakai pada satu angka perbandingan, sehingga akan didapatkan tipe pasang surut pada lokasi penelitian. Berikut adalah persamaan nilai Formzal dan klasifikasi nilai Formzal berdasarkan hasilnya. Yang kedua ada metode least square, yaitu paket t-tight data pasang surut pada lokasi stasiun yang telah diolah dengan menggunakan paket t-tight akan menghasilkan nilai kedudukan muka air yang berupa nilai LWL, MSL, dan HWL. Selain itu, pengolahan dengan paket t-tight ini juga menghasilkan nilai komponen pasang surut yang meliputi nilai amplitudo serta nilai frekuensi dari masing-masing komponen pasang surut. Nilai amplitudo komposisi pasang surut kemudian diolah untuk mendapatkan nilai Formzal, sehingga dapat diketahui tipe pasang surut. Ketiga ada metode konvensional, yaitu dengan mengambil nilai rata-rata dari semua data pengamatan, di mana nilai tersebut menyatakan kedudukan permukaan air laut rata-rata. Sekian dari saya.